Ya, dari awal Cindy, coba dari awal kembali. Kita coba lihat apa yang sudah disuruh kemarin dari perbaiki. Coba dari cover, dari covernya. Oke, gambar sudah cocok ya. Terus, nah ini sudah mengerucut, ini udah bagus nih ya. Sudah piramida terbalik, cocok. Proposal skripsi, terus ini, ya ini udah benar ini. Ya sudah ada name juga, benar. Ya, ini yang saya suruh pastikan ya, apakah tahap sarjananya itu terpisah dengan fakultas ya. Ini ada yang bikin, yang digabung, ada yang terpisah ini. Saya nggak tahu juga mana yang benar. Coba dicek panduan ya. Ya, Cindy. Oke, itu saja. Coba di bawahnya. Lanjut, Cindy. Masih adakah dirimu? Oke, ya. Ya, ini kata pengantar. Sudah tidak ada. Coba ini belum ada ya. Nama pembimbingnya ya. Iya kan nama belum ada ya. Oke, lanjut ya. Sip, lanjut. Tua tercinta. Oke. Ya, ini nanti saja diatur. Nah, ya, kita mulai di sini. Ya, oke. Jangan coba nganjep cepat ya kita sini. Sini udah gunakan reference manager ini. Sini sudah gunakan reference manager. Yang perlu dipastikan itu ya sini, ini apakah kita menggunakan font cover atau apa ya. Kalau ini apa ini namanya ya. Memberikan psikologi style ya. Coba sini nanti cek lagi apakah menggunakan apa atau font cover. Restu pernah baca panduan itu? Oh enggak. Ya lanjut. Belum, Pastikan, Pak. pastikan nanti ya. Oke lanjut. Oh ini udah bagus ini. Iya. Keep mantap ya. Ah ini dunianya ya. Oke. Dunia ini ada yang tahunnya lebih update, Cindy. Ini kan 2017 tuh. Ada nggak yang di tahun 2022, 2023 ada nggak? Cindy? Sini nggak bisa ngomong ya? Hah? Nah, Cindy nggak terangnya soalnya dong. Bisa, Jadi, Pak. Share screen. tua. Kecap Pak kok ada dake sini, nggak bisa mengecek dia kan? Hmm. Sip ya, bisa ya. Oke, sip. Ya, Sin. WHO ini ada nggak tahun yang update? Ini kan tahunnya 2017 nih. Ini yang 2018. sini dapat, Pak. Nanti kalau misalnya Ya. terbaru tambah lagi. Jadi tandai Sin, ini kan nggak update ini. Cindy tandai di tahun 2018 itu Kemenkes itu tak merahkan. Itu artinya Cindy akan mencari update terbaru ya. Coba merahan sini. Biko lah hitam sebenarnya sini rasul lah amat sih. Ya. Oke, itu merahan. Nggak di file sih. Itu menyimpan di itu. Di home. Tuh, istirahat. Oke, sip. Oke ya. Ya, di bawahnya sudah masuk ke, harusnya Indonesia dulu sih. Oh, WHO itu Indonesia ya. Coba sini lihat ke atas sini, Enggak, di atasnya. Di atasnya yang coba lihat. Indonesia. Ya, di atasnya coba lihat lagi sini. Di atasnya lagi. Terus di atas terus ke atasnya lagi, ke atas, nggak ke bawah ada sih. Ini, Pak. Terus ke atasnya lagi. Oh, enggak ada ya yang berbicara UDEM di WHO, di betul-betul WHO belum ada ya. Sini catat tuh. Jadi UDEM WHO-nya belum ada. Itu UDEM WHO untuk Indonesia tuh, ya. Yang di tahun 2017. Catat itu UDEM yang betul-betul kasus di dunia, karena UDEM itu berlaku di seluruh dunia itu. Tidak penyakit seperti apa ya, tidak seperti MAH ya atau gastritis, tidak seperti itu ya. Itu ada di seluruh dunia UDEM itu ya. Jadi Ya, cari Pak. ya, cari yang dunianya. Catat ya Sin. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Di Indonesia, di Sumatera Barat, walaupun tahunnya masih tahun-tahun jadul ya. Terus Sin, ini Gele Banca. Ini 2003 ada ya Sin. Ini udah bagus nih.
Nah, ini yang saya maksud tahunnya itu kalau bisa tahun awal ya, tahun dekat dengan kita. Oke, bagus ya. Lanjut. Oke, ya. Oke, ini kita udah berbicara kencur ya. Ya, terus, enggak apa-apa nih. Lanjut. Lanjut sih. Ini penelitian terdahulu ya. Kita berbicara penelitian terdahulu. Jadi sistemnya udah benar itu. Kemudian kita berbicara bagaimana hasil penelitian terdahulu itu. Ya, terus ya, ini studi awal. Udah hasil dilakukan. Belum Pak, tapi dari itu Ah, jurnal dari iya, iya. punya orang. Iya. Nanti sini lakukan yang benar ya. Ini jangan 30 ibu hamil yang menunjukkan, wah ini bagus banget, ini hebat di sini nih. Lakukan aja belum kan? Studi awalnya udah keren ini ya. Ya, Itu ini punya orang rekan sini nanti masuk. ya. Ya, rekan nanti ya. Rekan nanti. Oke, enggak apa-apa. Real. Merahkan itu Cindy, nanti seolah-olah Cindy menganggap itu punya Cindy itu. Merahkan semuanya itu kata-katanya, bukan kata-kata Cindy itu. Ah, ya, merahkan. Ya, oke, sip. Ya, jadi setelah studi panduan baru berdasarkan data di atas benar ya. Sip, udah oke itu Cindy. Rumusan masalahnya udah oke, tujuan penelitiannya sudah oke ini, sudah kita lihat kemarin. Ayo kita masuk ke eh, tinjauan pustaka. Ayo, ya, santai ya, Pak. Jangan tergesa-gesa. Oke, ya, ini oke. Jadi, kemarin ini kita sudah perbaiki kan, Cindy? Kita mulai dari kehamilan dulu ya. Ya, sih. Oke, Enggak lanjut kemarin. bahas ini. Kemarin itu UDEM dulu saya minta atau kehamilan? Belum ada tampil kemarin Pak. Oh, belum. Berarti sebenarnya kan Cindy mau melihat, coba apa judul Cindy coba dibaca? Nih Pak. Pengaruh dan Pengaruh bagi. pemberian rendaman air hangat campur kencur untuk pengurangan edema pada ibu hamil TM3 di Puskesmas Gule Bancah, Bukit Nah, Tinggi. jadi kalau bisa Cindy, jangan hamil dulu, UDEM dulu. Hmm. Nah, ya UDEM dulu. Oke, catat aja sini. Nanti kan ya mengangkat yang di bawah ke atas itu kan. Udemnya Iya udah ada Pak. kan? Berarti Ya, dipindah gitu aja kan Pak? ya pindahkan saja. Tapi tentu A, B, C-nya berubah kan. Nah, Iya. makanya nanti Cindy pelan-pelan merubahnya. Jadi yang pertama tuh udem. Udem itu pasti Cindy akan berbicara etiologinya kan, tanda dan gejalanya kan? Iya kan? Di udem itu. Atau coba lihat udemnya apa aja yang Cindy bikin. Coba bawah Cindy, lihat udemnya apa aja. Ini di bawah nanti Cindy karena kita akan melihat udem saat hamil ya. Sama kayak bulannya kemarin Pak belum. Belum, ini masih hamil Cindy ini. Bukan, tulisan Cindy, bukan Cindy-nya yang hamilnya. Enggak halal ini. Ya. Oh, astagfirullah. Salah satu nih, di situ telah habis. Nah, banyak banget cerita hamil Cindy. Kita hanya melihat udemnya yang lebih banyak harusnya. Hamil itu ya saat hamil aja. Ah, nih ya. Nah, Ini ini kan Pak. pengertian. Oke, selanjutnya lanjut bawah. Pengertian klasifikasi ya kan udah terus benar ini, jadi pengertian klasifikasi, terus bawahnya etiologi ya, ini kan penyebab kan ya, betul, penyebab, tanda dan gejalanya coba lihat, ini penyebab. Nah, ini kan udah diklasifikasikan udemnya itu udem pada ibu hamil, itu udah benar itu. Nah, kan gejala ini gejala udem, harusnya gejalanya udem udem ini pada ibu hamil juga ada seperti itu, coba lihat di bawahnya. Terus tambahkan ini ya, berarti tidak ada ini. Oh, ada di bawahnya. Pak Tambahkan yang di itu Pak. paragraf keempatnya itu udem pada kehamilan. Itu ya, itu lokasi pemeriksaan derajat udem kehamilan kan. Tambahkan paragraf, coba enter di 2027, 2007 itu, coba enter. Sudah Pak. Enter. Ini berarti Pak. Ya, tambahkan di sana udem saat hamil. Apa sih yang
tanda gejalanya apa. Oh, Ini saya nggak tahu ditandai. nih, apakah jaringan saya yang KO ini atau jaringan Cindy ini. Saudara melihat Cindy bergerak, apanya tulisannya? Serta? Jaringan kita kayaknya. Jaringan Oh, sini, jaringan Pak. Cindy. Ya, ya. Coba di apa lagi sih? Karena Cindy stuck aja di sana, nggak ada gerak-gerak apa-apa. Keluar Juga. Zoom sini, Pak. Allahu Akbar, astagfirullah. Aduh, maaf, Pak. Iya, iya. Loading, Pak. Ya Allah. Hmm. Oh. Kan ditambah yang Ya, gajinya, Pak. Sin. Terus Kalau pindahkan ke praktek kok Cindy ya, kalau Cindy mau tahu aja nak nampak ada apa nak percaya terus masuk Cindy bagi ya. Nampak mana kasih ditambahan tuh yang itu berapa? iya, Pak. Ini loading, Lagi Pak. loading, Pak. Ya, Sudah masuk. Recording in progress. ya, ya. Sip. Tambahkan ya Udem saat amil benar ya. Nanti paragraf itu terakhir ya, Udem saat amil. Baru lokasi dan pemeriksaan derajat Udem kehamilan itu berbenar. Lagi bawah. Ini kan dulu. Tuh. Jadi Udem saat hamil itu ini kenapa kok bisa Udem itu terjadi saat hamil? Apanya yang mempengaruhi ya? Itu dia. Kenapa? Karena ada yang menyumbat peredaran darah di rahim itu. Maka Udem di kaki. Nggak jalan darah itu ke bawah. Nah, itu maksudnya. Ya, ya Cindy? Ya, Pak. Oke, sip. Ya. Nah, ini derajatnya. Lanjut. Lanjut. Oke, ini benar. Ya, penata laksanaan. Terus, oke. Jadi setelah Udem hamil. Setelah Udem baru Cindy hamil. Ya, Oh, ya, Pak. ambil dia hamil di atas itu, tapi hamil tidak semuanya Cindy masukkan. Coba lihat hamil dari ke atas. Ke atas dulu Cindy. Iya, Pak. Kita cut bagian yang tidak perlu. Ini semua hamil Cindy bikin, kan? Padahal yang harus Cindy masukkan hanya kehamilan yang menyebabkan Udem, itu aja sebenarnya. Di katih warna Cindy. Oke, nih coba pengertian. Oke, pengertian ambil. Terus bawah coba konsep dasar kehamilan. Konsep dasar kehamilan itu hanya pengertian saja. Oke, tanda-tanda kehamilan. Nah, ini nggak penting nih sebenarnya, karena sini tidak membahas kehamilan. Tanda-tanda kehamilan tidak usah. Coba ke bawah lagi. Tanda-tanda kehamilan tidak usah. Terus, terus. Oh, betul tuh. Perubahan fisiologis kehamilan, ya. Jadi tanda-tanda kehamilan itu tidak perlu. Jadi masukkan perubahan fisiologis kehamilan. Coba kalau bisa di perubahan fisiologis kehamilan itu ada bagian yang berhubungan dengan kardiovaskular. Coba lihat ada nggak? Perubahan sistem reproduksi, terus, oke, itu reproduksi trimester ceritanya ya. Terus. Inspirasi, pernafasan, terus ada yang enggak yang kardiovaskular. Ada, Pak. Itu. Ini dia yang harusnya masuk, ya. Jadi Udem itu terjadi gara-gara kardiovaskular ini nanti. Oke, dicatat itu ya. Jadi tanda-tanda kehamilan tadi hapus saja semua. Fisiologisnya iya, tapi fisiologisnya nanti yang perlu ditandai itu adalah di sistem kardiovaskular ini. Ya, terus bawah. Berarti yang fisiologis ini nanti dikurangi juga ya, Pak? Tidak dikurangi, nggak apa-apa masuk. Tetapi yang pastikan sistem kardiovaskularnya ada. Respirasi itu kan iya, kalau lah sesak nafas Pak, di bawaan banyak barik kan itu kan. Iya kan Restu? Coba lah Restu pakai kelapa kelapa muda tuh 2 buah di di liar itu barik waktu kan. Sama itu juga dengan rahim itu. Jadi itu ya respirasi ya, kardiovaskular pastikan ada. Ini kan ada nih ya. Lanjut. Terus
Ya, sistem urinari ya. Oke, enggak apa-apa. Fisiologis masukkan aja semua. Tapi pastikan kardiovaskularnya ada, itu aja ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Terus. Panjang di kajian teori saya punya Cindy ya. Hmm. Oke, tunggu. Ini kan penting nggak perubahan psikologis? Enggak kan? Kita memberikan kencur. Kok digeberin kencur kayak hilang loh, rasa sosial masyarakatnya hilang. Kayaknya enggak. Enggak, Pak. Oke ya, ini enggak usah. Coba ke bawah lagi. Psikologis enggak usah. Kecuali yang dikaji nanti tentang apa ya, kenyamanan bersalin ya. Ini enggak penting. Ya, lanjut. Oke. Terus? Ini Pak nomor 5. Iya, itu enggak penting kan? Kita apa nanti membahas kenyamanan, enggak kan? Kita kan melihat pengaruh pemberian kencur itu saja nanti agar udahnya hilang kan. Nah, jadi logis saja. Tidak nyamanan enggak perlu kayaknya. Ya. Oh, Coba lihat di bawah. Itu enggak perlu nih kayaknya, ya. iya, Pak. Oke, terus itu enggak perlu nih rasa takut. Ada udem ya di sini. Coba udem ini di bagian mana ini? Ini yang Tunggu, di atasnya itu ada udem loh. Di atasnya itu ada udem. Ini pada bagian apa itu? 1, 2, 3 sampai 11 itu apa nih? kan ketidaknyamanan tadi, Pak. Oh, masuk ya. Oh, berarti harus dimasukkan itu berarti. Ada berarti ya, nomor 11-nya udem. Itu valid itu datanya. Berarti ya masuk ini ya, tidak nyamanan ini. Ya, masuk berarti ya, karena ada membahas udem di nomor 11. Berarti nanti udemnya itu kita pindahkan aja jadi nomor 1. Enggak, tetap di bagian nomor 11 itu kita ingin memastikan bahwasanya ada bagian ketidaknyamanan itu terjadinya udem gitu. Oh ya, Pak. Baru kita membahas udem secara lebih spesifik di bawahnya kan, ada udemnya gitu. Oke, ini benar ya. Oke, jadi ketidaknyamanan tadi masukkan. Iya, Pak. Oke, terus. Ini yang Sekarang kedua, Pak. ya, sekarang di udem ini kencur ya. Oke, sip. Gambarnya ada Cindy? Gambarnya mana? Ada, Pak, tapi di bawah. Ya, apa-apa. Kita lihat di mana bawahnya. Dan kata-katanya lah habis tuh gambar saya di bawah C. Itu namanya bohong. Harusnya gambar itu ketika ada morfologi itu. Oh, kandungan kencur baru adonya ya. Iko gambar sebenarnya kok Cindy. Kok dapat kok jahi gambar. Gambar kencur di morfologi. Kencur, Pak. Kencur tuh, itu untuk jahi nampak Pak. Kencur tuh nak mau itu. Oh, kencur tuh agak mangkari. Jahe tuh, Pak. Kencur tuh mangkari sekali. Ikut kencurnya nak tahu, itu loh gambar kencur biar jahi. Serius lah Cindy. Ini tentu Cindy yang main kencur. Itu jahe itu, kencur itu ketek mangkarui. Pak Lamu di Bandung sini itu jahe itu. Ya. Berarti iya, Pak. Nanti sini kan. Sembarang gambar. Ikut gambar kencur ke jahe. Apa judulnya? Kencur campur jahe kan? Itu nak kencur tuh, itu jahe itu ya. Ganti. Cindy. Minuman kita apa? Kencur campur jahe kan? Enggak, Pak. Apa? Cuma teman air hangat campur kencur di kaki, Pak. Bako jahe babi gambar situ. Iya, Pak, nanti sini ganti, Pak. Cindy sembarang gambar, sembarang tuduh sih gambarnya. Kalau bisa gambar itu di atas sih, ya. Di mana, Pak? Di pengertian ya, Pak? Coba boleh di pengertian. Jadi tahu ya kencur itu yang mana dari pengertian. Oh, ya. Nah, tapi gambar kencur ya, jangan gambar jahe. Ya. Ya, pengertian. Atas lagi, Pak.
Ada ini ya, pengertian kencur. Itu kan, menurut itu, Abi gambar di bawah. Ya, Bian, bahasanya kencur itu seperti apa yang ada di sini. Di daerah mana ini kencur termasuk salah satu tumbuhan itu. Abian gambar di situ. Ya, di bawah itu. Ya, Ya, Pak. ya, oke, sip. Itu merupakan tumbuhan terna. Tumbuhan terna itu apa? Sini? Terna, Terna rumpun dengan tinggi batu. Oh, tuh. apa ya kemarin, Pak? Ya, Pak tahu sini yang mau tumbuhan terna, Mak tahu, Pak. Yang tahu Pak terna ya dong, terna ada. Nah, ya. Cek lagi ya, Cindy itu Cindy merahan lah. Itu salah Cindy. Nah, ada terna. Yang mana warnanya? Iya. Yang verde itu. Iya. Oke, terus ke bawah Cindy. Berarti udah ya, udemnya sudah, kemudian kehamilannya sudah, kemudian kencurnya udah. Ya, oke. Sekarang di kajian teori itu harus ada kerangka teori. Coba lihat kerangka teorinya Cindy. Iya. Itu apa tuh Cindy? Ini tentang rendaman kaki dengan sangat campur kencur itu lagi, Pak. Ya, betul. Memang harus ada itu. Benar itu. Itu yang terakhir kan, Cindy? Iya, Pak. Oke, sip. Cindy harus aduan gambar orang merendam kaki pakai kencur tuh. Ada nggak gambarnya? Belum, Ya, Pak. cari gambar itu ya. Mbak Adima, Mbak caranya melatan kakinya di dalam baskom dalam itu. Ya, oke ya. Sini, perlihatkan gambarnya. Oke, tujuan, manfaat, terus. Oke, ini prosedurnya ya. Nah, nanti Cindy ketika melakukan penelitian, Cindy harus paham langkah sampai gini. Menyediakan baskom, menyediakan kencur dengan ukuran 3 ruas jari. 3 ruas jari itu apa bentuknya Cindy? Coba mah jari Cindy. 3 ruas jari itu yang mana? Cindy. Mak jari Cindy mah hitam saudara. Gini, Pak. Ini hitam saudara nampak dah. Ayo empat jari mak Cindy. Yang mana yang 3 jari itu? Tuh sip. Yang mana 3 tuh? Oke, sip ya. Ya, sip ya. Iya, Pak. 3 ruas jari ya Cindy ya. 3 ruas tuh, ruas 1, ruas 2, ruas 3 ya. Nah, jadi kadang itu ya 3 ruas jari. Menyediakan air hangat. Oke, campurkan. Kalau Pak Tanyo ke Cindy lah apa Cindy sampai gigi? Hah? Lah apa 2 kepala? Hah? Belum, Pak. Nah, nanti harus hafal ya. Harus hafal di dalam kepala. Luar kepala tuh yakin saya hafal. Harus dalam Iya. kepalanya ya. Kerangka teori ya, kita lihat kerangka teorinya ya. Nah, sekarang tugas Cindy coba ceritakan bagaimana ini alur kerangka teori ini. Coba cerita. Jadi kan Pak, ODEM itu dia ada derajatnya, itu derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Nah, ODEM itu tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti saat kehamilan trimester 3 seperti pembesaran uterus, tekanan pada vena cava inferior, kongesti sirkulasi pada ekstremitas bawah, kadar sodium atau natrium itu meningkat. Nah, karena dia terjadi masalah-masalah dari faktor ini, maka kita berikanlah intervensi itu rendaman kaki dengan air hangat. Oke, dengarkan saya dulu. Ya, itu ada yang terputus di sana itu. Jadi setelah ini benar ya, harusnya Cindy bikinkan untuk penanggulangan itu ada 2 cara. Satu secara farmakologis, satu lagi secara non farmakologis ya. Paham Cindy? Nah, Paham. yang Cindy lakukan tidak memberikan obat-obatan, artinya Cindy melakukan secara non farmakologis. Non farmakologis kok banyak caranya. Salah satunya rendam kaki dengan air hangat campur kencur. Jadi biar cara yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Biko Cindy putuskan pada rendam kaki dengan air hangat campur kencur. Paham? Hanya banyak Paham, tuh. Pak. Ada yang pakai ya. Ada 5 misalnya, atau ada 3. Terserah Cindy nanti. Nanti Cindy putuskan pada rendam kaki dengan air hangat, ya campur kencur. Anak Cindy kok hilang loh ya. Astagfirullah.
Jaringan, Pak. Late bisa Cindy apa tuh? Cindy Tamko. Jadi nanti ada dua bagian di bawahnya, ada penyembuhannya, kuratifnya secara farmakologis, pemberian obat-obatan, kemudian ada non farmakologis ya. Ya. Nanti Di bawah. yang Cindy masukkan nanti rendam kaki dengan air hangat itu adalah non farmakologis. Kenapa bisa menurunkan udem? Karena itu dia memperlancar sirkulasi darah ya. Kalau seandainya sirkulasi darah lancar, maka dia bisa menurunkan derajat udem kaki. Pertanyaannya di atas ini, coba ke atas sini lagi. Derajat mana yang bisa digunakan untuk merendam kaki dengan air hangat campur kencur ini? Coba sini ke atas sini. Nah, ini kan ada derajatnya tuh. Derajat Iya. 1, 2, 3 atau semua derajat? Sin? Semuanya, Pak. Yakin? Nah, pastikan dulu nanti ya. Jangan langsung semuanya aja, ya. Semuanya Kalau udem lah mirip juga kok. Jangan kok. Kaki gajah itu bisa loh, itu nggak mungkin. Jadi pastikan apakah semua derajat ini bisa dengan pemberian air rendaman kencur tadi ya. Oke, sini. Pak, misalnya kalau misalnya cuma sampai derajat 2, berarti di kotak ini cuma derajat 2, 1 dan 2 aja. Tak boleh pintar sini. Ya itu maksud ya. Ya, tetap pintar sini nanti. Oke ya sini. Pak, Oke, ya. Tapi tentu sini baca dulu ya, jangan tebak-tebakan. Oke, apa nak tebak-tebakan tuh ya? Baca dulu teorinya. Oke, benar itu ya. Ibu menjadi nyaman. Jadi memang kenyamanan tadi perlu sini dimasukkan ya. Oke, sip sin. Oke, ini nih kajian teorinya. Yang lain juga sama nanti ya, kalau membuat non farmakologis kurang lebih mirip dengan sini tadi. Tapi tentu nanti apanya berubah. Nah, ini yang selalu salah ini ketika bikin kerangka konsep. Kerangka konsep untuk penelitian eksperimental bukan seperti ini. Ini namanya penelitian analitik ya. Jadi nanti di penelitian eksperimental kerangka konsepnya itu ada pretest, ada intervensi, ada post-test. Oke, Cindy, dipaham? Ada pretest, ada intervensi atau proses, kemudian ada post-test. tapi pakai kotak-kotak juga, Pak, 3. Boleh kotak 3, tapi biasanya di tengah itu bulat. Itu tanda intervensi. Jadi kotak 1, kemudian bulat, kasih tanda silang gitu, kemudian kotak lagi. Jadi di sini pretest. Pretestnya apa? Sebelum dilakukan intervensi. Kemudian proses ada intervensi yang bulat tadi, itu intervensi. Kemudian kotak lagi itu post-test setelah dilakukan intervensi. Jadi udem sebelum dilakukan intervensi, kemudian proses pemberian kencur tadi, kemudian post-testnya adalah udem setelah dilakukan intervensi. Paham? Jadi Paham, Pak. Pak Cali bisa kalau paham, kalau batuh paham tuh, kalau salah Pak titik kalau ya sini. Iya, Pak. Tapi di atas kotaknya tetap kita buat nama juga kan, Pak? Pretest. Iya, betul. Bikin pretest di atasnya, pretestnya apa sebelum dilakukan intervensi kayak gitu. Oke. Tunggu hipotesis penting Pak Cali ya. Kan jangan hipotesis berpengaruhnya. Oke. Ada pengaruh ya, kemudian tidak ada pengaruh tuh. Terhadap pengaruh. Oke, sudah benar ya. Ini yang ketiga, bab 3. Ini kalau lengkap saya bikin kan bisa nanti setelah kuliah ini selesai, Bu, saya proposalnya sudah selesai, Bu, ya, tinggal berikan. Oke, berdasarkan tujuan penelitian menggunakan maka penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif data penelitian. Ini yang kurang di sini adalah desain penelitian. Cindy harus bikinkan, tambahkan sini ya, ini boleh ya, tambahkan. Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimen. Ini ada kelompok kontrolnya? Enggak, Pak. Oh, tidak. Menggunakan kuasi eksperimen. Ya, artinya dengan one group pretest post-test design. Ya. Oh, kayak di ruang Apa? kayak di ruang lingkup itu ya, Pak? Ya. Ya, tapi bikinkan di sini dengan one group pretest post-test design. Ya. One group. Oke, tambahkan itu ya.
di Iya, Pak. bagian jenis ini. Oke, jadi di jenis penelitian itu nanti harus ada jenis penelitian, kemudian harus ada desain. Ya, desain kita itu adalah penelitian kuasi eksperimen menggunakan pretest, post-test, di one group pretest, post-test design. Ya, Baik, Pak. oke, ini ditambah tuh. Kali masuk kepada sini ya pakai tenda gitu kan. Oke ya, lanjut. Populasi, ya lanjut. Populasi, oke. Apa kan ada jalannya lagi? Oke, terus, oke, terus. Ini namanya penelitiannya. Oh, santai dulu apa? Purposive sampling menggunakan non probability sampel ya. Jadi sampelnya non probability. Non probability itu dikenal juga dengan pengambilan sampel secara tak acak ya. Jadi purposive sampling itu tak acak. Apa itu purposive sampling apa? Cindy? Pengambilan sampel. Dan sampel secara acak, Pak. Iya, malu acak emangnya tanpa acak tuh acak lu pakai kecian. Serius lah Cindy. Nah, sih apa yang purposive itu non random atau tak acak atau non probability ya. Itu tidak acak itu kalau habis itu non random sampling ya. Itu pakai acak ya, itu tak acak ya. Artinya nanti Cindy akan menggunakan pendapat pakar, misalnya kepala puskesmas nanti, kepala dinas kesehatan mungkin nanti, atau kepala BPM nanti tempat kita melakukan penelitian. Ya, paham Cindy? Paham, Pak. Nah, ya, jangan acak aja sampai ini acak. Iya, Pak. Oke, ya ini sesuaikan nanti ya. Ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Oke, terus. Ini data primer itu tambahkan kata-katanya. Dia kalimat itu tidak hanya satu kalimat ya. Tambahkan. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara langsung terhadap sasaran. Data primer didapatkan oleh peneliti langsung di lapangan dengan cara melakukan apa nanti? Kan sini melakukan observasi nanti itu dengan cara melakukan observasi ke responden dengan mengamati udem responden mulai dari A sampai A itu ya, itu ceritanya. Jadi jangan gunakan satu kalimat seperti tadi ya, jadikan satu paragraf ya. Oke ya Cindy. Iya, Pak. Kata-katai di sana. Oke, ya data sekunder. Data sekunder ini kan bisa kata-katanya banyak. Ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti, dari sumber lain. Misalnya. Bagaimana caranya data ini adalah data didapatkan dari mana, dinas kesehatan kah, atau di mana kah? Itu sebutkan di sana ya. Sehingga kalimatnya panjang, ya. Oke. Ya, lanjut Cindy. Oke, variabelnya. Ya, lanjut. Ya, variabel penelitian. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, ini oke nih. Ya, lanjut. Variabel bebasnya apa, Andi? Cindy, nggak usah Cindy bikin variabel bebas, variabel independen itu, karena kita tidak analitik. Coba di atas itu sini. Cindy di atas tadi. Yang mana? Di kancang-kancangnya KT sini. Di variabel. Sebelum ini. Oke, definisi operasional. Ini variabel penelitian bukan seperti itu sini. Ya. Terus sampai sini aja berarti Pak. Ya, sampai 2022 titik. Terus yang bawahnya itu. Itu salah sini itu. Salah itu. Oke, hapus. Oke, definisi operasional. Di bawahnya juga salah tuh. Coba ke bawah definisi operasional. Ke bawah. Ayo. Di bawah itu di variabel penelitian itu bikin di atasnya itu pretest. Ya, pretest. Variabel independen. Di bawahnya itu pretest. Pretest. Ya,
bukan rendaman itu. Kalau mau bikin rendaman boleh, tapi di nomor 2 nanti, ya. Bukan yang pertama. Pertama itu pretest, dependen. Variabel aja sih, variabel. Variabel penelitian udah. Tidak usah pakai variabel independen itu. Bikin aja pretest. Udah, bikin pretest sana sini. Kamu pretest, pretest. Nah, pretest nggak usah D juga, nggak usah tali lah, pretest. Nah, yes, ya. Enter di bawahnya, enter. Sudah, Pak. Ya. Apa yang dilihat di sana? Udem, responden sebelum diberikan rendaman kaki itu. Jadi pretest itu udem. Udem itu nanti rencananya diukur pakai apa? Cindy? Meteran, Pak. Ukuran udem responden, berarti pakai ukuran udem responden sebelum diberikan rendaman. Kok rebusan kamu? Kemari apa? Ukuran udem responden, sebelum diberikan rendaman air hangat, ya, campur kencur, ya. Nah, itu apa itu? Udem itu apa? Berarti kalau ukuran kita menggunakan apa? Melakukan pengukuran, dia personal ya, melakukan pengukuran udem responden. Udemnya siapa sih? Bikin aja lah ibu hamil trimester 3 kan? Melakukan pengukuran udem ibu hamil trimester 3 menggunakan apa? Menggunakan meteran sebelum diberikan rendaman air hangat campur kencur. Nah, itu dia. Itu yang dikatakan dengan definisi operasional, ya, definisi kerja. Ini nanti kita ukurnya pakai apa? Coba lihat di atas itu apa itu? Di atasnya itu apa? Coba sini lihat. Apa itu? Alat ukurnya meteran. Cara ukurnya mengukur udem, ya, menggunakan meteran. Nanti di bawahnya menggunakan meteran untuk mengukur udem. Meteran untuk mengukur ukuran udem ibu hamil trimester 3. Nah. Terus di sampingnya apa lagi tuh? Jadi sini kan dibilang agak lengkap supaya biko nyaman enak. Jadi ya. Udah, Pak. Iya. Oke. Nah, hasil ukurnya apa? Nanti sini harus pastikan hasil ukur itu nanti apa, ya. Misalnya hasil ukurnya nanti udemnya meningkat atau apa, bikin kategorinya apa, kira-kira kategori udem itu. Sini bagusnya cari referensi, ya. Udem itu misalnya ukuran 3-5 itu stadium akut misalnya. Kemudian 1-2 misalnya sedang, 0 tidak udem gitu, ya. Nah, itu cari. Ada nggak referensinya udem itu seperti apa? Ada nggak? Cindy? Nah, nanti cari ya. Nanti cari ya. Jadi itu ada di skor ini. Ya. Kemudian ini kan yang pertama baru. Variabel independen kok ada lagi di sini. Oh, ini yang di bawah ya. Yang kedua itu sini ya, pemberian rendaman air hangat campur kencur. Nah, ini di sini ini intervensi ini, ya. Intervensi. Tadi kan pretest ya. Sekarang intervensi bikin variabel dependen itu hapus. Pak, ada yang derajat-derajatnya tuh, Pak. Apa ini ada dipindah? Ada derajat-derajatnya. Nah, itu aja pakai derajat 1 itu apa, derajat 2 itu apa, derajat 3 itu apa. Ya, ini ada nih. Ya, pindahkan itu. Derajat 1 ke dalam kayak dalam 1-3 dan kembali 3 detik. Nah, itu ya. Pindahkan ke atas. Pindahkan ke atas. Ya, nah, nanti aja lah sini dipindahkan. Sini jadi nampaknya. Ya, selesai ya. Nah, ya. Skalanya jangan bikin ordinal sini, ya. Dia ada 3-5, bikin interval. Skala di atas itu interval.
Interval, bukan nominal ya sini, skalanya interval. Interval. Oke, ya. Nah, di bawah variabel dependen itu hapus lagi sini. Bikin di sana intervensi. Nah, di intervensi itu adalah pemberian rendaman air hangat campur kencur. Ya, Oke, Pak. pemberian air hangat campur kencur. Itu definisikan operasionalnya apa? Apa yang dimaksud dengan pemberian air hangat? Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran udem setelah diberikan pemberian rendaman air hangat campur kencur. Yang ketiga ya. Jadi ada tiga nanti di definisi operasional itu, bukan variabel independen, bukan variabel dependen. Untuk yang yang melakukan penelitian eksperimen, caranya sama dengan ini ya. Kalau masih Iya, bikin variabel dependen independen, rubah ya. Silakan dirubah. Pak, berarti yang di hasil ukur tiga-tiganya sama, Pak? Apa? Yang sama itu adalah pemberian rendaman air hangat setelah diberikan ya. Yang di atas itu sama dengan yang 1 sama dengan 3. 2 itu berbeda. Ya, 2 berbeda itu. Karena pemberian rendaman air hangat kan beda. Jadi kan ada 3 tuh di definisi operasional. 1 ukuran udem kan. Yang kedua pemberian rendaman air hangat itu beda dengan yang 1 itu. 1 itu sama dengan 3. Paham sini? Paham, Pak. Nih, agak ragu Pak sini Chen paham nih. Oke ya. Ya, lanjut. Ini metode pengukuran ya. Ya, terus bahasin. Oke, pertama karakteristik odem sebelum dan sesudah. Oke, ini benar. Yang ketiga harus ada intervensi. Intervensinya itu adalah pemberian rendaman air. Ada 3 aja nih. Ketiga, ya 3. Di sini tambah. Pemberian, ya gitu harusnya sini. Sini jadi itu babi itu kimia. Oke ya, habis itu kartu kan. Ya, penggunaan dan analisis data ke bawah. Pemberian rendaman air hangat tadi kan, Pak? Ya. Udah, Pak. Ya, penggunaan data lagi. Ayo, editing. Ini nggak boleh nih editing satu kalimat aja. Apa sih editing itu? Editing itu adalah memilah-milah mana data yang tidak tepat, ya. Tambah itu ya. Ya, Pak. Pokoknya jadi kalimat dalam satu paragraf, bukan hanya satu kalimat ya. Coding ini kalau bisa Cindy harus pastikan derajat 1 itu apa, derajat 2 itu bagaimana, derajat 3 itu apa, derajat 4 bagaimana, derajat 5 seperti apa. Oke Cindy, jelaskan di coding ini ya. Kalau dia derajat 1 nanti Cindy beri coding 1, kalau derajat 2 beri kode 2, derajat 3 nanti beri kode 3 dan seterusnya. Ini paham Cindy itu? Sudah ada ini, Pak. Nah. Ini, Pak. Wah, iya dia. Hebat sih dia. Ande. Astagfirullah. Keren sih dia kiranya. Oke, ya scoring ya. Oke, ikulah cik lo kalimat ada sih dia. Scoring sih dia mana? Pilihlah sih dia mengetik ya. Astagfirullahaladzim. Terimalah sini di sisinya ya Allah. Amin. Amin cene. Astagfirullah. Nak kawan mana sih dia deh. Oke ya, tabulating ya. Oke, yaitu tabulasi dilakukan untuk membangun. Oke, tapi bahasanya masih simpel. Tambahkan sih dia. Canggih ya video senior tuh, tambahan ke situ. Ya. Oke. Lanjut. Tambah saya tambah bah. Oke, analisis ini varian dalam bentuk sentral tendensi. Boleh tendensi sentral sama dibalik ya pada usia. Ini. Boleh. Bivariat kita tidak kosong gitu. Aduh. Lu korelasi wah pengaruh deh mande. Analisis variat yaitu analisis dilakukan pada 2 variabel yang diduga mempunyai hubungan. Jangan ya. 2 variabel atau lebih itu aja. 2 variabel atau lebih titik. Indah aduh hubungan itu sayang, awak pengaruh deh. Ditambah aja baru.
Ya, analisis bivariat yaitu analisis data yang dilakukan pada dua variabel atau lebih. Titik. Dua titik yang lain itu apa? Ini sip. Nayan analisis juga teh. Analisis nayan kata. Itu ya. Spasi analisis bivariat dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik, bukan Wilcoxon. Jika datanya berdistribusi normal, bikin kata-kata itu. Jika data berdistribusi normal, uji yang digunakan adalah uji paired sample t-test. Akan tetapi, jika datanya tidak berdistribusi normal, kita menggunakan uji Wilcoxon rank test. Gitu ya. Tidak langsung ke Wilcoxon Wilcoxon ya. Maka uji yang digunakan adalah paired sample t-test. Cantik sendiri ini soalnya mengetik. Oke ya, pokoknya itu ya. Jadi nggak ada langsung Wilcoxon. Wilcoxon ya, bukan. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Wilcoxon. Nah, oke, itulah. Karena lah di sini nanti dengar lagi videonya ya. Oke, apa dites gua ya Allah, apa lah nih gue Cindy itu dites tuh lain, itu testis tuh sembarang sih di ya. Oke ya, ke bawah. Nah, itu nanti cek ya Cindy. Dari yang salah nih sampai bawah berarti hapus Pak. Iya dong, karena memang salah ya, ya. Oh ya Pak. Oke, sip ya. Jadi ingat ya, kalau dia nanti berdistribusi normal, gunakan uji paired sample t-test atau bahasa Indonesianya uji T berpasangan. Kalau dia tidak berdistribusi normal, kita gunakan uji Wilcoxon. Oke ya? Ya, kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Analisis bivariat ya. Oke, terus ke bawah. Udah ke bawah. Habis Pak. Selamat ya Cindy ya. Perbaiki itu Cindy. Itu sedikit lagi itu Cindy. Ya, Kirim Pak. aja lagi Pak. Bu, proposal udah selesai nih Bu. Udah bisa ujian proposal Cindy Bu. Ya. Oke Cindy. Ya. Sudah oke nih Cindy. Silakan sini keluar. Ya. Bukan keluar, maksudnya di stop sharing. Gitu, ya. Iya Pak. Apa sudah Cindy kalau oke sama. Ada lagi yang lain? Ci jangan galak-galak Ci. Alah selesai Ci? Belum Pak, sibuk sama LP Pak. Udah iya besok sibuk juga LP lagi. Banyak kalau aja nonton drama ya sih LP. Ada lagi yang lain? Jangan lupa ya bikin nama, ya jangan lupa bikin nama karena nama itu nanti akan saya isikan untuk absen praktikum ke 6 dan 7 ya. Ada lagi yang mau konsul? Kalau tidak, kita bisa akhiri nih. Nih, selesai sampai 5. Nih bab 3 Pak. Oh, nah. Kalau Septa sampai 5 Septa dulu. Sibuk LP ya. Ya. Iya. Ya Pak. Oh iya Pak, ya Allah. Tidak malu ya. Iya Pak lagi ya. Astagfirullah. Ketsa. Iket. Ya Pak. Udah sampai di mana? Apanya? Bikinnya. Sibuk LP juga Pak. Ya Allah, tidak percaya ya Pak. Sudah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Oke, asli tidak percaya Pak. Ya, oke ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.